Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Wulan Maulani Rahayu dari tingkat 2A Program Studi Kebidanan Bogor akan mempresentasikan mengenai hasil analisis situasi COVID-19 berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai pengertian COVID-19. Nah, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti SARS maupun MERS. Nah, coronavirus jenis baru ini ditemukan pada kejadian luar biasa yang muncul di Wuhan, China pada Desember 2019 silam. Kemudian diberi nama dengan SARS-CoV-2 dan menyebabkan sebuah penyakit yaitu Coronavirus Disease 2019 atau yang sering disebut dengan COVID-19. Beberapa dampak bagi berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam bidang kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan meningkatnya angka morbiditas dan juga mortalitas. Selain itu, kekhawatiran yang dialami oleh ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir maupun lansia, dan juga semakin rendahnya kesadaran untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran virus corona tentu akan menimbulkan peningkatan jumlah kasus corona di Indonesia, khususnya untuk kelompok yang rentan terkena virus corona seperti pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, dan juga lansia. Maka dari itu diperlukan berbagai upaya untuk mencegah berkembangnya kasus COVID-19 di Indonesia ini. Di sini ada tanda dan gejala apabila seseorang terinfeksi dengan virus corona. Nah, biasanya gejala yang timbul yaitu berupa demam yang lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada batuk kering, sesak nafas, dan disertai dengan riwayat perjalanan ke tempat yang terinfeksi oleh virus corona. Nah, virus ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin dan bukan melalui udara. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 adalah dengan mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, melakukan social distancing dan physical distancing, dan selain itu menerapkan pencegahan pengendalian infeksi atau PPI pada saat berada di fasilitas kesehatan terutama di unit gawat darurat. Adapun asuhan yang saya lakukan terhadap keluarga Nyonya E, di sini bisa dilihat yang pertama itu kita lihat mengenai data keluarga. Nah, dari data keluarga ini bisa dilihat bahwa keluarga Nyonya E ini terdiri dari 2 orang anggota keluarga. Yang pertama ada Ibu Ening Yuningsi dan yang kedua ada Wulan Maulani Rahayu. Nah, dari segi umur, Ibu Ening Yuningsi ini lahir pada tahun 1972 dan Wulan Maulani Rahayu ini lahir pada tahun 1999. Berasal dari suku Sunda, beragama Islam, pendidikan Nyonya E ini adalah SD dan Nona Wulan ini merupakan seorang mahasiswi. Untuk pekerjaannya yaitu ibu rumah tangga dan juga mahasiswi. Untuk golongan darahnya ada A dan keadaan kesehatannya baik. Kemudian dari berbagai analisa yang telah saya lakukan terhadap Nyonya E ini, yang pertama itu ada analisa dari tabel analisis Harvard. Nah, untuk analisanya sendiri dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga Nyonya ini mengikuti perannya masing-masing. Misalnya ketika anak perempuan yang melakukan kegiatan produktif seperti kuliah, ibu juga melakukan kegiatan reproduktif lain seperti membersihkan rumah. Nah, kegiatan reproduktif ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh ibu karena anak perempuan juga membantu mengerjakan kegiatan reproduktif lain. Sama halnya dengan kegiatan produktif yang tidak hanya dilakukan oleh anak perempuan, tapi sang ibu pun melakukannya dengan cara mengikuti kegiatan kajian online secara rutin karena adanya wabah COVID-19 ini. Namun demikian, ibu memiliki tugas yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan dalam mengerjakan kegiatan yang sifatnya reproduktif. Dan ibu pun memiliki estimasi waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak perempuan dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan analisa tes COVID-19 yang dilakukan secara online. Dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan, seluruh anggota keluarga Nyonya ini tidak terdeteksi positif COVID-19 dan disarankan untuk selalu menjaga kesehatan diri dan lingkungan dengan cara menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS.
dapat dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan juga air mengalir, menghindari keramaian, dan apabila batuk bisa diterapkan etika batuk dan menggunakan masker medis. Kemudian dari hasil analisa SMD, keadaan keluarga Nyonya E ini baik. Namun ada beberapa hal yang dikeluhkan dari tabel pengkajian pada wanita premenopause, yaitu Nyonya E itu sendiri. Nah, Nyonya E mengeluh sering merasakan nyeri pada sendinya, merasa panas, dan terkadang juga insomnia. Adapun kesimpulan yang bisa kita tarik dari hasil pengkajian data bahwa keluarga Nyonya E ini terdiri dari 1 orang wanita dewasa dan 1 orang wanita premenopause dan tidak terdeteksi positif COVID-19, orang dalam pemantauan atau ODP maupun pasien dalam pemantauan atau PDP dari hasil pemeriksaan online. Adapun masalah yang timbul dengan adanya wabah COVID-19 yang ada pada keluarga Nyonya E ini yang pertama kurangnya tindakan dari pemerintah setempat seperti RT dan RW dalam upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya himbauan oleh pemerintah setempat mengenai pentingnya social distancing, physical distancing, kemudian tidak adanya upaya untuk pencegahan COVID-19 melalui penyemprotan desinfektan pada setiap rumah, sehingga warga setempat yang masih awam dengan penyebaran virus corona masih melakukan aktivitas seperti biasa, seperti masih adanya kerumunan warga, masih melakukan jabat tangan, berkunjung ke rumah tetangga, yang menyebabkan keluarga Nyonya ini sedikit kesulitan dalam melakukan upaya social distancing maupun physical distancing. Kemudian yang kedua itu ada kurangnya persiapan dalam menghadapi COVID-19 seperti dalam ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan rumah lainnya, sehingga mempengaruhi keberagaman jenis pangan yang akan dikonsumsi oleh anggota keluarga Nyonya E. Untuk kebutuhannya, di sini Nyonya E mengharapkan adanya upaya dari pemerintah setempat untuk menyadarkan dan memampukan warga setempat akan pentingnya pencegahan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, seperti dengan memberikan himbauan untuk melakukan social distancing maupun physical distancing yang bisa dilakukan melalui sebaran di media sosial. Selain itu, Nyonya E juga mengharapkan adanya penyemprotan desinfektan juga sangat dibutuhkan karena tidak semua warga setempat peduli akan pentingnya penggunaan desinfektan ini. Nah, yang kedua, mendapatkan kemudahan untuk membeli kebutuhan sehari-hari baik dalam bentuk bahan pangan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Di sini saya telah menuliskan beberapa plan of action yang akan dilakukan kepada Nyonya E. Di sini bisa dilihat ada tabel yang dalamnya berisikan latar belakang, tujuan, waktu, tempat, sasaran, langkah-langkah, metode, media, dan juga evaluasi. Nah, untuk plan of action yang pertama ini, saya melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran keluarga Nyonya E mengenai pentingnya menerapkan PHBS. Nah, tujuannya ini agar keluarga Nyonya E dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti rajin berolahraga, mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, untuk waktunya telah tertera, sasarannya keluarga Nyonya E, dan untuk langkah-langkahnya sudah terlampir. Untuk metodenya kita melakukan sebuah praktik dan medianya menggunakan leaflet. Untuk evaluasinya, agar keluarga Nyonya E ini mampu melakukan PHBS. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan keluarga Nyonya E akan pentingnya pencegahan COVID-19 seperti dengan melakukan penyemprotan. Nah, untuk tujuannya, keluarga Nyonya E mampu membuat cairan desinfektan sendiri dan menggunakannya ke setiap sudut rumah untuk pencegahan. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya sudah terlampir, waktunya juga sudah terlampir, untuk tempatnya di rumah keluarga Nyonya E, sasarannya keluarga Nyonya E, dan evaluasinya keluarga Nyonya E dapat membuat cairan desinfektan sendiri dan memanfaatkannya. Dan untuk yang ketiga dari plan of action, yaitu meningkatkan pengetahuan keluarga Nyonya E dalam mengolah makanan sehat dengan bahan seadanya. Nah, di sini tujuannya agar keluarga Nyonya E mampu mengolah bahan pangan yang tersedia menjadi makanan yang sehat untuk dikonsumsi. Sudah terlampir mengenai waktunya, tempatnya, dan untuk sasarannya itu masih sama, yaitu keluarga Nyonya E. Untuk medianya kita menggunakan leaflet, dan untuk evaluasinya keluarga Nyonya E mampu mengolah makanan sehat dengan bahan yang seadanya.
Dilanjutkan dengan pendokumentasian SOAP yang saya masukkan di sini merupakan ringkasan dari pendokumentasiannya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada makalah yang sudah saya buat. Nah, di sini saya mengambil seperti biasa SOAP-nya subjektif, objektif, analisis, dan juga penata laksanaan. Untuk data subjektif yang saya cantumkan di video kali ini yaitu mengenai keluhannya. Nah, dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, keluarga Nyonya E mengeluh akan kurangnya upaya pencegahan dari pemerintah setempat seperti RT ataupun RW dalam upaya pencegahan virus corona, ditandai dengan tidak adanya penyemprotan desinfektan di setiap rumah warga, dengan masih ada kerumunan, masih ada warga yang masih ingin berjabat tangan. Selain itu, ibu juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan pangan. Keluarga Nyonya E juga terkadang tidak mencuci tangan menggunakan sabun, hanya menggunakan air saja. Untuk objektifnya telah terlampir di makalah. Saya melakukan pemeriksaan kepada anggota keluarga Nyonya E, dan dari hasil pemeriksaan fisik keluarga Nyonya E ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Kemudian untuk analisanya, keluarga Nyonya E dengan keadaan umum baik dan dengan keluhan kekhawatiran karena tidak ada upaya penyemprotan desinfektan dari pemerintah setempat. Untuk penata laksanaannya, yang pertama dilakukan pada tanggal 12 April 2020. Nah, di sini saya menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga bahwa keadaan kesehatan ibu dan keluarga ini baik-baik saja. Kemudian, pada hari yang sama, saya memberitahu dan mengajarkan kepada ibu cara mencuci tangan yang baik dan benar sesuai dengan anjuran WHO, dan ibu dan keluarga pun memahami. Kemudian, pada tanggal dan hari yang sama, saya menganjurkan kepada ibu untuk mengolah bahan pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu dan keluarga. Ibu dan keluarga mengerti dan akan melakukannya. Kemudian, pada keesokan harinya tanggal 13 April 2020, saya menganjurkan kepada ibu untuk membeli bahan pangan atau kebutuhan lainnya secara bulanan atau setiap 2 minggu sekali dengan memperhatikan upaya pencegahan virus corona, misalnya dengan menggunakan masker apabila akan berbelanja. Ibu pun mengerti dan akan melakukannya. Masih di tanggal 13 April 2020, saya memberitahu kepada ibu cara membuat larutan desinfektan dan menganjurkan ibu dan keluarga untuk melakukan penyemprotan desinfektan ke seluruh bagian rumah. Ibu mengerti dan segera melakukannya. Mungkin untuk SOAP-nya bisa dibaca lebih lanjut di makalah, dan untuk pembahasannya di sini dari hasil pengkajian data didapatkan beberapa keluhan yang dialami oleh anggota keluarga Nyonya E. Keluhan yang dialami oleh Nyonya E sendiri yaitu sering merasa pegal atau nyeri pada sendinya, dan sering merasa panas, dan beberapa kali merasakan insomnia atau sulit tidur. Berdasarkan hasil pencarian data dari berbagai sumber, dapat diketahui bahwa keluhan yang dialami oleh Nyonya ini merupakan tanda dan gejala yang sering dialami oleh wanita premenopause. Nah, premenopause ini merupakan waktu transisi yang menandakan seorang wanita akan mengalami fase menopause. Menurut Journal of Menopausal Medicine, sensasi rasa panas atau hot flashes atau rasa yang panas yang menyebar dari wajah dan leher hingga ke tubuh merupakan tanda menopause yang paling umum. Pada sebagian wanita, keluhan ini dapat muncul lebih awal saat siklus haid yang berlangsung. Untuk mengurangi hot flash ini bisa dilakukan dengan cara menyejukkan tubuh dengan minum air dingin ataupun air putih dan mengenakan pakaian yang dapat menyerap keringat dan juga nyaman. Hindari mengonsumsi makanan atau minuman panas dan makanan pedas dan juga minuman beralkohol, serta jauhi tempat yang bersuhu panas. Kemudian, keluhan yang lainnya yang dialami oleh Nyonya E yaitu sulit tidur atau insomnia. Nah, insomnia yang dialami wanita menjelang menopause ini merupakan sesuatu yang sering dijumpai. Wanita bisa menjadi lebih susah tidur atau mengalami insomnia. Hal ini disebabkan oleh kadar estrogen yang menurun. Kemudian, pegal-pegal maupun nyeri sendi yang sering dirasakan oleh wanita menopause ini terjadi akibat hilangnya kepadatan tulang. Penurunan produksi hormon estrogen membuat wanita premenopause lebih cepat mengalami kehilangan massa tulang. Inilah yang menyebabkan wanita premenopause ini lebih tinggi resikonya untuk mengalami osteoporosis. Untuk mencegah kondisi kerapuhan tulang tersebut, bisa dilakukan dengan memperbanyak mengonsumsi kalsium atau vitamin D. Pastikan juga untuk berolahraga secara teratur selama 30 menit dalam setiap harinya.
kesimpulan yang bisa kita tarik dari seluruh pengkajian data yang telah dilakukan terhadap keluarga Nyonya ini, yaitu keluarga Nyonya ini termasuk keluarga yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan baik bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Dari beberapa survei yang telah dilakukan terhadap keluarga Nyonya didapatkan beberapa keluhan terkait kesehatan keluarganya. Namun, keluhan kesehatan tersebut sesuai dengan kondisi yang sedang dialami oleh Nyonya yaitu seorang wanita premenopause. Adapun keluhan terkait situasi COVID-19, keluarga Nyonya ini memiliki beberapa keluhan, yaitu kurangnya upaya pemerintah terkait upaya pencegahan dan dapat dilihat dari tidak adanya kegiatan penyemprotan desinfektan dan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar akan penyebaran virus corona dan sulitnya mencari keberagaman bahan pangan dari keluarganya. Namun setelah dilakukan intervensi terkait keluhan tersebut, keluarganya setelah dilakukan keluarganya ini mampu untuk memperbaiki situasinya saat ini, dan terkait keluhannya tersebut Nyonya sudah mampu mengatasi kesulitannya yang dirasakan selama merebaknya wabah virus corona. Di sini saya juga menampilkan beberapa rekomendasi, yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir, menghindari kerumunan dan menerapkan social distancing dan juga physical distancing, kemudian membuat larutan desinfektan, melakukan penyemprotan secara bersama-sama ke setiap sudut ruangan, mengolah bahan pangan seadanya menjadi makanan yang bergizi untuk mengurangi hot flash, dapat disarankan dengan minum secara teratur dan mengenakan pakaian yang dapat menyerap keringat, hindari mengonsumsi makanan atau minuman panas, makanan pedas, dan minuman beralkohol, serta jauhi tempat yang bersuhu panas. Untuk mencegah insomnia, disarankan untuk melakukan olahraga. Olahraganya itu olahraga ringan dan menghindari minuman berkafein. Untuk mengatasi pegal-pegal, disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi kalsium dan olahraga dengan teratur. Untuk presentasi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.